Kenapa CEO perusahaan global banyak orang India? Padahal notabene India bukanlah negara maju. Bahkan Bill Gates sampai ngomong kalau kita berhenti mempekerjakan orang India, bakalan ada Microsoft baru di India. Alat bantu bicaranya Stephen Hawking juga dibuat sama 2 engineer India. Kenapa bisa CEO berdarah India? Mari kita bahas lengkapnya di Lempar Topik. India, negara dengan populasi nomor 2 terbanyak di bumi. Orangnya juga beraneka ragam dengan kelas sosial yang berbeda-beda. Kalau kita nyari India di YouTube, kebanyakan bahas jajanan lokalnya yang cukup jorok. Gue juga ikutan bahas, by the way, perbandingan jajanan lokal India sama Indonesia. Tapi rasanya nggak adil kalau kita bahas sisi jorok-joroknya India doang. Nah, ada satu fenomena menarik di dunia bisnis internasional, yaitu CEO perusahaan global banyak banget orang India. Sebut aja kayak Sundar Pichai, CEO Google, Satya Nadella, CEO Microsoft, CEO IBM, Arvind Krishna, CEO Adobe, Shantanu Narayan, dan lain-lain. Mereka ini adalah pemimpin perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Dan ya, mereka adalah sebagian orang yang menggerakkan perekonomian dunia saat ini. Tapi figur-figur ini nggak muncul gitu aja. Mereka emang orang-orang yang udah lama berkecimpung di bidangnya. Dan mereka mulai karir dari bawah. Contohnya ajaib banget, mantan CEO Mastercard ini mulai karir di Nestle pada tahun 1981 sebagai marketing. Di tahun 2015, dia udah jadi CEO bergaji 15,5 juta US dollar. Terus ada CEO berdarah India yang paling mencuri perhatian dunia saat ini. Namanya Sundar Pichai. Dia jadi CEO Google di tahun 2015 dan udah berkarir di Google dari tahun 2004. Dia adalah orang di balik terciptanya Google Chrome dan OS Android. Dari data yang tercatat, CEO berdarah India ini memiliki tingkat pendidikan yang sangat baik. Para CEO tersebut mayoritas menempuh sarjana teknik dan IT. Dan 80% dari CEO tersebut punya gelar MBA alias Master of Business Administration. Yang akhirnya gelar MBA-nya jadi bekal untuk memimpin perusahaan-perusahaan global tersebut. Ya, hal ini jelas mematahkan opini kalau untuk sukses membangun perusahaan IT besar biasanya drop out dari kampusnya. Macam Bill Gates, Mark Zuckerberg, atau Steve Jobs. Faktanya menurut George Berkowski, kalau founder startup digital dengan valuasi di atas 13 triliun, 80%-nya tuh dipimpin sama founder yang berpendidikan tinggi dan sampai lulus. Jadi nggak usah jadi pembenaran lah buat lu untuk pada drop out ya. Pendidikan itu adalah kunci. Tersedianya institusi pendidikan yang berkualitas jadi salah satu kunci keberhasilan utama para CEO berdarah India ini. Kayak Sundar Pichai, CEO Google, dan Arun Sarin, mantan CEO Vodafone. Mereka sama-sama kuliah di Indian Institute of Technology di Kanpur. Terus dilanjut dengan kuliah master atau doktor di Amerika Serikat. Dan berlanjut karir di Silicon Valley. Budaya ambisius dan kompetitif juga menjadi highlight di India. Para pelajar berlomba-lomba meraih prestasi sehingga bisa berkarir di tempat yang terbaik. Selain itu, dukungan keluarga juga sangat besar kepada anak-anak mereka untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Orang tua India rela mengalokasikan dana yang besar supaya anak-anaknya bisa dapat pendidikan yang terbaik. Tapi nggak jarang, tekanan ke anak-anak untuk berprestasi juga sangat besar. Apalagi anggapan sekolah teknik atau kedokteran supaya sukses ke depannya masih menjadi momok orang tua India kepada anaknya. Hal ini juga disinggung nih di film Three Idiots, salah satu film terbaik sepanjang masa menurut gua. Di film itu penggambaran mahasiswa yang kompetitif ngejar nilai, terus tekanan orang tua supaya anaknya jadi sarjana teknik menjadi highlight utama di film itu. Ya, ada sisi positif negatifnya lah dari sistem-sistem dan pemikiran kayak gitu. Ya, kita emang paham orang tua pasti ingin anaknya lebih baik dari dia. Tapi apakah caranya benar atau enggak itu kan relatif ya. Menurut pandangan orang beda-beda. Contohnya kayak CEO perusahaan global ini ternyata berasal dari orang tua kelas menengah yang rata-rata bekerja di perusahaan swasta dan perusahaan negara. Mereka tuh pengen anaknya lebih tinggi lagi karirnya, makanya di sekolahin ke luar negeri dan sekolah tinggi-tinggi gitu deh. Contoh kayak Sundar Pichai, CEO Google, ayahnya kerja sebagai insinyur elektrikal. Terus Satya Nadella, CEO Microsoft, bapaknya kerja di perusahaan negara.
Selain bersekolah tinggi, para CEO ini jelas mahir berbahasa Inggris. Buat pelajar India, bahasa Inggris menjadi bahasa kedua yang dipakai sehari-hari. Tentu dengan logatnya yang begitu khas. Dan mereka pede dengan logatnya. Kayak, today I want to give you some tutorial. Nah kalau kita salah dikit, langsung diledek, terus kita minder. Ngomongin tutorial, orang-orang India juga punya semangat belajar otodidak. Lu lihat deh, begitu banyak tutorial yang dibikin sama orang India. Tutorial desain, programming, dan lain-lain. Dan sisi positifnya selain belajar, mereka juga suka ngajar. Selain pendidikan, orang India dikenal punya etos kerja yang tinggi dan memiliki karakter positif yang diakui negara-negara yang menjadi basis perusahaan global. Orang berdarah India, baik imigran maupun blasteran India Amerika, dikenal tuh ulet, optimis di saat perusahaan kritis, terus juga adaptif, kreatif, dan punya pendekatan humanis dalam menjalankan perusahaan. Mereka juga dikenal pribadi yang hebat dalam memanfaatkan sumber daya manusia, dan mereka punya kemampuan komunikasi yang baik sehingga mampu membangun suasana kerja yang kondusif dan nyaman. Kemampuan dan profesionalisme ini muncul karena sebagian besar CEO ini meniti karirnya dari bawah. Mereka memiliki banyak pengalaman kerja dan pernah menempati beragam posisi. Kondisi ini yang membuat mereka jadi paham nih dinamika internal dan eksternal perusahaan. Bahkan darah India dianggap jadi tiket untuk diterima dalam dunia bisnis internasional. Jadi kalau ada darah India, jadi terkesan positif aja gitu buat perusahaan. Berbeda dengan India, CEO global berdarah Cina malah dikit. Padahal menurut data dari Economic Times, lebih banyak orang Cina yang menempuh pendidikan di US ketimbang orang India. Di tahun 2016 sampai 2017 ada sekitar 350.000 mahasiswa Cina di AS dan mahasiswa India tuh cuma 185.000. Ternyata menurut Global Times, karena mahasiswa Cina banyak memilih untuk kembali ke Cina untuk mengembangkan ekonomi negaranya. Startup Cina mendapat dukungan dari pemerintah. Makanya nggak heran Cina punya perusahaan kayak Alibaba, Weibo, Baidu, dan lain-lain. Sedangkan orang India yang udah punya jabatan tinggi lebih sulit untuk dipanggil balik ke negaranya karena gaji di India jauh lebih kecil. Kalau Cina berani gaji hampir setara sama perusahaan US. Meski demikian, kegigihan orang India untuk berkarir profesional patut diacungi jempol. India emang unggul saat ini dalam hal kemampuan mencetak generasi sains dan teknologi terbaik yang dibutuhkan dunia. Tapi di sisi lain, data juga menunjukkan kesenjangan yang luar biasa terjadi di negara itu. Yaudah segitu aja dari gua. Kalau ada salah info, mohon maaf, bisa lu koreksi di kolom komen. Ciao!